Halo para suka film, gimana perasaan kalian hari ini? Tentunya happy kan? Buat kalian yang menantikan season 4, sabar dulu ya. Kita kasih selingan film horor yang lain dulu. Film kali ini bercerita tentang kuil yang ada di Jepang. Sebuah kuil yang berada di tengah hutan dan mempunyai misteri yang menyeramkan di dalamnya. Sebelum kita mulai ke film, sinopsis rumiyin nggih, monggo. Film yang berjudul Temple ini menceritakan tentang 3 orang pemuda yang berlibur ke Jepang. Mereka ingin mendatangi kuil dan mengabadikannya melalui kamera. Adalah Kate, James, dan Chris. Kate dan James merupakan pasangan uhui, sedangkan Chris hanya sebagai obat nyamuk saja. Ketika mereka datang ke sebuah toko, Kate menemukan sebuah buku yang berjudul Cerita Rakyat yang berisi tentang sebuah kuil di atas gunung. Mampukah Chris mendatangi kuil yang penuh misteri itu dan apa yang akan terjadi dengan mereka semua? Langsung saja kita mulai rangkumannya. Sebelum memulai, saya beritahu bahwa alur cerita di film ini menggunakan alur mundur ya. Film dibuka dengan beberapa polisi yang sedang tengah mencari sesuatu di dalam hutan. Beberapa polisi menemukan bekas api unggun, dan di tempat lain polisi menemukan sebuah kamera. Salah satu polisi Jepang melihat ke sebuah kuil dan ketika dibuka terdapat buku yang berjudul Cerita Rakyat dan darah menetes di atas buku tersebut. Ketika polisi melihat ke atas dan film pun dimulai. Seperti yang sudah saya bilang tadi, film ini mempunyai alur mundur ya. Diperlihatkan Chris yang berada di tengah kursi roda dengan penutup plastik tengah dibawa ke sebuah ruangan. Sementara di dalam ruangan tersebut ada seorang penyidik dan penerjemah. Chris yang sampai di dalam diberi beberapa pertanyaan. Di sana dia terlihat linglung dan tidak tahu apa yang terjadi dan di mana dia berada sekarang. Penyidik mengajukan pertanyaan tentang siapa dirinya. Chris pun menjawab bahwa dia sendiri saja tidak tahu. Mereka pun memutarkan sebuah video yang berisi Kate tengah melakukan vlogging. Di dalam vlognya, Kate mengatakan bahwa dia mempunyai kamera baru dan akan pergi ke Jepang. Pacarnya pun akan terbang dari San Francisco. Sedangkan Kate berangkat dengan teman masa kecilnya yaitu Chris. Penyidik kembali bertanya kepada Chris apakah dia mengenal wanita ini. Chris menjawab pertanyaan tersebut dengan sebuah pertanyaan, di mana mereka mendapatkan video itu. Dan cerita pun dimulai. Chris dan Kate terlihat tengah naik taksi di Tokyo. Mereka sampai di Tokyo dan pergi ke sebuah hotel. Sesampainya di hotel, Kate bertemu dengan pacarnya dan bercumbu. Chris hanya melihat saja. Mereka pun melakukan kegiatan jalan-jalan di Tokyo. Chris sibuk dengan kameranya, sementara Kate dan James sibuk pacaran. Pagi hari mereka pergi menggunakan kereta ke tempat yang lain dan menginap di sebuah penginapan. Mereka berjalan-jalan melihat tempat sekitar dan pergi ke sebuah toko guna mencari informasi. Kate menemukan sebuah buku tua dengan tulisan Cerita Rakyat. Kate pun memanggil Chris karena dia bisa berbahasa Jepang. Chris mengatakan bahwa buku tersebut terlihat seperti sebuah jurnal. Di dalamnya, Kate menemukan gambar kuil dan juga terdapat gambar kitsune, setengah manusia, setengah rubah. Ketika hendak membayar buku tersebut, penjualnya mengatakan bahwa buku itu bukan buku yang bagus dan tidak dijual, yang kemudian menyuruh mereka keluar karena toko sudah tutup. Buku yang sangat aneh. Malam harinya mereka pergi ke sebuah klub. Setelah sedikit bersenang-senang, Chris keluar dari klub tersebut dan pergi ke tempat toko tadi. Dia menemukan buku tersebut di atas meja. Ketika berbalik, ada seorang anak kecil yang tengah berdiri di sana. Chris pun mengatakan bahwa dia ingin membeli buku tersebut. Chris yang sudah membeli buku tersebut pergi ke sebuah bar dan membaca buku itu di sana. Pengunjung bar yang melihat isi buku tersebut mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat tanpa keberuntungan dan kuil itu akan membuatnya menjadi sakit. Penjaga bar mengatakan bahwa dia tahu lokasi kuil tersebut, berada di atas gunung. Chris yang keluar dari bar mulai mendapatkan gangguan aneh. Ketika berada di vending machine dan uangnya jatuh, dia melihat gelandangan perempuan dengan tanduk di kepalanya. Chris pun pulang ke penginapan. Dia bermimpi buruk tentang penampakan yang ada di kuil tersebut. Pagi harinya, Chris terbangun dan melihat Kate tengah memegangi buku yang dibelinya semalam. Mereka pun memutuskan pergi ke desa yang ditujukan oleh bapak penjaga bar. Sesampainya di sana, mereka mencari sebuah penginapan. Dalam perjalanan, seorang tetua menanyakan kenapa mereka datang ke desanya. Chris pun menjawab untuk melihat sebuah kuil. Tetua desa menceritakan bahwa kuil tersebut bernama Hitoshi. Dulu waktu kecil Hitoshi pulang dari kuil tersebut dengan memegangi kedua bola matanya di tangan.
kuil tersebut telah memperlihatkan sesuatu kepadanya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah penginapan di atas bukit. James dan Kate pun pergi jalan-jalan, sedangkan Chris diajak minum sake oleh si pemilik penginapan. Chris bertanya tentang cerita kuil tersebut, tapi penjaga mengatakan bahwa tidak ada yang perlu diceritakan, dan dia pun pamit untuk keluar. Tiba-tiba ada anak kecil di depan Chris. Dia bernama Seita. Seita pun menawarkan untuk mengantarkannya ke kuil pada esok hari. Ibu penjaga yang membuka pintu pun menyuruh untuk tidur. Chris pun keluar dari tempat tersebut. Dia bertemu dengan Hitoshi yang sudah tidak bisa melihat. Chris menanyakan tentang misteri kuil tersebut. Hitoshi pun menceritakan, dulu beberapa orang anak menghilang. Orang-orang mencari menemukan seorang pria yang tinggal di kuil tersebut. Dia adalah seorang biksu pengembara. Orang-orang yang mencari menanyai biksu tersebut, tapi mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Yang berakhir, biksu tersebut dibunuh. Anak-anak yang hilang pun tidak pernah ditemukan. Chris tengah merekam James dan Kate yang sedang wig-wig. Dia melihat dari kameranya ada seorang yang datang ke kamar mereka. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Pagi hari mereka berangkat ke kuil diantarkan oleh Seita. Seita mengatakan bahwa mereka harus kembali sebelum hari menjadi gelap. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah bekas tambang yang di dalamnya terlihat seperti lorong-lorong gua. James ingin menelusuri bekas tambang tersebut, tetapi karena harus kembali sebelum malam, maka James mengurungkan niatnya. Perjalanan kembali dilanjutkan. Mereka bertemu dengan patung kitsune yang berarti kuilnya sudah dekat. Perjalanan dilanjutkan dan mereka menemukan kuil tersebut. James dan Kate mengecek ke dalam kuil, sedangkan Chris menemukan sebuah lonceng. Ketika dibunyikan, terlihat sekilas seorang biksu yang berada di belakang Chris. Kate pun pergi ke sebuah tempat dan terlihat seperti makam dengan batu yang ditumpuk. Sekilas, Kate melihat sesuatu yang bergerak. Dia memanggil James dan mengajak untuk kembali ke desa. Mereka pun memanggil Chris. Chris yang tengah merekam patung kecil mendengar suara dari bawah lantai. Ketika didekati, sebuah tangan menarik kaki Chris dan terperosoklah dia. James dan Kate yang datang pun berusaha menolong Chris. Kaki Chris pun terluka. Terpaksa mereka menginap di kuil itu selama 1 malam guna mencari bantuan di keesokan harinya. James yang mulai bosan pun mengajak berkeliling, tapi tidak ada yang mau ikut. Kate berbicara kepada Chris yang sepertinya dia tengah hamil. Kate akan memberitahu James pada pagi harinya. James yang mendengar percakapan tersebut memaksa Kate untuk memberitahukannya sekarang tentang apa yang dia sembunyikan. Terjadi sedikit perselisihan dan James pun nekat untuk turun ke bawah sendiri malam hari. Kate yang merasa sedih pun pergi untuk mencari kayu bakar, sedangkan Chris menunggu di dalam kuil. Chris dan Kate yang berada di dalam kuil tengah bersiap untuk tidur. Sementara itu, James tersesat dan berputar-putar. Dia bertemu kembali dengan patung kitsune. Anehnya, patung tersebut sudah menghilang dari tempatnya, dan di belakangnya terlihat manusia dengan kepala rubah dan mengejar James. Kate yang sedang tidur dan mendengar suara itu pun berlari mencari James, sedangkan Chris berusaha keluar dan terjatuh karena kakinya yang terluka. James yang terjatuh dan berteriak didatangi oleh monster dengan kuku panjang dan kepala seperti rubah. Sedangkan Chris yang jatuh, dia melihat biksu di dekat api unggun. Dia pun berusaha lari dan masuk ke dalam kuil. Di dalam kuil, lubang tempat Chris terjatuh, keluar banyak anak kecil yang tidak mempunyai mata. Chris pun diserang oleh mereka. Sementara itu, Kate yang mencari James masuk ke dalam gua. Hingga akhirnya dia menemukan James yang sudah mati dengan mata yang hilang. Kate pun mencari jalan keluar, tapi ternyata pintu keluar sudah tertimbun oleh batu. Kembali ke Chris dengan penyidik. Chris diberitahu kenapa dia berada di sana. Mereka pun tengah mencari Kate. Chris menanyakan kepada mereka kenapa Seita ada di sini. Seorang anak kecil yang ia ceritakan. Penyidik mengatakan bahwa tidak ada anak yang bernama Seita di sini. Dan Seita adalah termasuk anak kecil yang hilang dulu. Chris pun tiba-tiba berdiri dan menyerang penerjemah. Dia lari keluar dan film pun selesai. Itu tadi rangkuman film Temple. Menurut saya film ini sih biasa-biasa saja. Gak banyak jump scare, ketegangan dari suasana juga tidak begitu terasa menyeramkan. Dan kalau diperhatikan lagi, film ini sangat mirip dengan Blair Witch. Buat kalian yang belum nonton Blair Witch, linknya ada di atas. Saya sendiri kurang terpuaskan dengan kehororan yang disajikan, tapi kita berikan apresiasi untuk pembuat filmnya. Dan bagaimana nasib Kate? Ya, dia tidak ditemukan. Buat kalian yang mempunyai pendapat lain atau pernah menonton film ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe.